Entah kebetulan atau tidak, ketika Martin Paes absen versus China yang akan berlangsung di GBK pada bulan Juni mendatang, Emil Audero datang dengan memberikan secercah harapan kepada fans Indonesia. Bahkan dia tampil luar biasa bersama tim Serie B, Palermo. Bersama Palermo sendiri, Emil kini berpeluang besar untuk bisa promosi ke kasta tertinggi Liga Italia setelah memastikan satu tempat ke babak playoff. Sementara di sisi lain, sebuah kabar mengejutkan datang dari si anak hilang, Elkan Bagot, di mana mantan pemain Ipswich Town itu baru saja tiba di Bali. Dan kedatangan Elkan banyak yang berasumsi kalau dirinya bakal ikut TC bersama timnas Indonesia. Hadirnya Elkan Bagot dan performa Emil yang cukup mengesankan membuat calon lawan Indonesia, yakni Cina, merasa was-was. Karena dengan kekalahan di leg pertama, Indonesia jelas ingin melakukan misi balas dendam dengan menyiapkan skuad terbaiknya. Untuk saat ini, timnas Indonesia masih ada di posisi 4 klasmen sementara grup C, 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani, menjadikan Indonesia masih punya peluang untuk setidaknya mengunci posisi 4 besar. Memang untuk finish di posisi 2 sebenarnya juga masih ada peluang, namun ya tadi, probabilitasnya cukup kecil, walaupun secara poin Indonesia cuma tertinggal 4 angka dari Australia. Alhasil realitasnya ya tadi, mengunci posisi 3 atau 4 untuk kemudian bertarung habis-habisan di round 4. Ya, 2 laga sisa melawan Cina serta Jepang bisa dibilang adalah laga yang juga nggak mudah, karena pastinya ini akan menghadirkan tekanan tersendiri yang baru bisa diatasi oleh semua penggawa Garuda. Melawan Cina, kita memang main di kandang, akan tetapi itu juga bukan 100% jaminan kita akan dengan mudah bisa menang. Karena tim sejuta panda pun pasti juga akan main habis-habisan buat menjaga peluang lolos. Dan setelah melawan Cina, Indonesia akan away ke Jepang, yang mana kita semua tahu kalau tim Samurai Biru adalah tim terbaik di Asia saat ini. Bahkan di kualifikasi, mereka sama sekali belum tersentuh kekalahan. Situasi seperti inilah yang cukup membuat fans Garuda deg-degan. Karena walaupun secara kualitas di atas kertas kita punya pemain-pemain yang oke, tapi sekali lagi pressure di level klub dan level internasional itu berbeda. Sementara itu, jelang FIFA Matchday pada bulan Juni, sebuah kabar menarik menghampiri fans Indonesia, di mana salah satu kiper timnas Indonesia yang akan menggantikan peran Martin Paes di GBK, yakni Emil Audero, terus menampilkan performa mengesankan bersama Palermo. Bahkan dia mengantarkan Palermo lolos ke babak playoff dan semakin berpeluang untuk lolos ke Serie A Italia. Terbaru, kiper berdarah Mataram itu gagal menuai poin penuh bersama klubnya Palermo pada laga terakhir mereka di fase reguler season Serie B Italia 2024-2025. Ya, Emil Audero Mulyadi harus puas hanya meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Carrarese di Stadion Renzo Barbera, kebanggaan warga Palermo. Dalam laga ini, Emil Audero Mulyadi kembali dipercaya sebagai kiper utama Palermo. Sebenarnya, selaku tim tuan rumah, Palermo berhasil mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-16 melalui gol Steven Spendi. Bahkan, Palermo yang menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 55%, unggul jumlah pemain sejak menit ke-57. Itu setelah bek Carrarese, Gabriele Guarino, di kartu merah wasit. Kalah jumlah pemain ternyata tidak menyurutkan semangat Carrarese untuk mengejar ketertinggalan mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-86 lewat gol Jeremy Leduaron. Palermo pun harus puas hanya meraih 1 poin dari laga ini. Hasil imbang ini membuat Palermo berada di posisi ke-8 klasmen akhir fase regular season dengan 52 poin dari 38 laga. Posisi tersebut membuat Palermo berhak untuk menjalani babak playoff untuk memperebutkan 1 jatah promosi lagi ke Serie A Italia musim depan. Mengingat untuk tim yang menempati posisi ke-3 hingga ke-8 mendapatkan jatah tersebut. Karena berada di posisi ke-8, Palermo akan bertanding terlebih dahulu di babak preliminary dengan menghadapi tim yang ada di peringkat ke-5, yaitu Juve Stabia. Nantinya, laga ini hanya akan berlangsung 1 leg di kandang Juve Stabia pada 18 Mei 2025. Pemenang laga ini akan bertemu dengan Spezia yang duduk di posisi ke-3 klasmen pada babak semifinal 20 Mei mendatang.
Sementara itu, dua tim yang sudah dipastikan promosi ke Serie A Italia 2025-2026 adalah Sassuolo yang menjadi juara Serie B musim ini dan Pisa yang menduduki peringkat kedua. Ya, meski perjalanan masih panjang, tapi setidaknya Emil memiliki peluang untuk membawa Palermo kembali bermain ke kasta tertinggi Liga Italia. Emil kemungkinan telat gabung TC di Bali. Emil Audero terancam telat bergabung dengan training camp Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Cina pada lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC Timnas Indonesia sendiri akan digelar pada 26 Mei mendatang. Sementara itu, Emil kemungkinan telat karena masih harus membela klubnya, Palermo, yang sedang berjuang pada play-off Serie A. Jika Palermo melaju hingga final play-off Serie A pada 1 Juni, waktu adaptasi Emil dengan skuad Garuda tentu akan sangat terbatas. Pasalnya, partai melawan Cina akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Situasi ini tentu cukup mengkhawatirkan, mengingat peran Emil sangat dibutuhkan. Terlebih Martin Paes harus absen karena hukuman akumulasi kartu. Karena itu, keberadaan Emil di bawah mistar gawang Garuda sangat krusial. Namun peluang Emil bergabung lebih cepat dengan TC Timnas Indonesia masih terbuka jika Palermo tersingkir lebih awal. Playoff Serie B sendiri akan diikuti oleh tim peringkat 3-8 klasmen Serie B. Mereka akan bersaing memperebutkan satu jatah untuk promosi ke Serie A. Adapun tim peringkat 1 dan 2 otomatis lulus ke kompetisi kasta tertinggi di Italia. Elkan Bagot gabung TC Timnas di Bali. Elkan Bagot dikabarkan sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia. Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke Timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama DWKN-DRNN. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand itu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini, tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir di Juni 2025. Dan bergabungnya Elkan Bagot sendiri sudah dinanti-nanti oleh fans Indonesia. Karena biar bagaimanapun, Elkan adalah salah satu bek yang telah membawa Indonesia berkembang dan konsisten bermain di level Asia. Dan terlepas dari apapun dengan penampilan apik pemain-pemain di atas dan sejumlah pemain abroad timnas lainnya, jelas membuat Cina merasa cukup was-was. Karena biar bagaimanapun, Indonesia yang bermain di depan puluhan ribu fans sendiri jelas akan menampilkan performa terbaiknya dan tentu saja amankan 3 poin. Sementara Cina yang mengalami kekalahan beruntun tentu tak akan menyerah begitu saja. Kemenangan di leg pertama membuat mereka percaya diri kalau bisa mencuri poin dari anak asuh Patrick Kluivert. Dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik dan krusial. Karena jika berhasil amankan 3 poin, maka peluang mereka untuk finish di peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar.